Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Obin, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, semester 2. Di sini saya akan membahas tentang ormas dan pertambangan di Indonesia. Nah, belakangan ini masyarakat sedang dihebohkan dengan keputusan dari Presiden Jokowi yang memperbolehkan ormas untuk mengelola pertambangan yang ada di Indonesia. Tidak hanya terkhusus pada ormas Islam saja, tapi meliputi kepada semua ormas yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ormas dan apa tujuan dibentuknya ormas di Indonesia. Ormas atau singkatan dari organisasi masyarakat, seperti mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 di bab ketiga. Di situ ada tujuan dibuatnya ormas, di antara lain adalah untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. B. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. C. Menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, serta etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Serta E. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lalu dari banyak berita yang beredar, disebutkan bahwasanya yang akan diberikan tangan untuk mengelola tambang adalah badan usaha di dalam ormas tersebut. Jadi bukan ormasnya yang diberi kewenangan untuk mengelola tambang, akan tetapi badan usahanya. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, Undang-Undang tentang mineral dan batu bara, itu dijelaskan bahwasanya badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari peraturan ini bisa kita lihat bahwasanya badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 ini adalah badan usaha yang memang berfokus dalam dunia pertambangan, bukan badan usaha secara umum. Nah, bila dilihat dari peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi atau oleh pemerintah kepada badan-badan usaha dalam ormas adalah izin PKP 2B atau bisa disingkat dengan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara. Nah, PKP 2B dalam Permen ISDM itu dijelaskan PKP 2B adalah perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. Dan ormas yang telah mendapatkan izin pertambangan dari pemerintahan itu mendapatkan pertambangan IUPK atau yang disingkat dengan izin usaha pertambangan khusus. Artinya ormas itu diberikan izin untuk mengelola pertambangan di tempat yang khusus. Menurut berita yang beredar, tempat perusahaan pertambangan khusus itu berada di Kalimantan Timur. Nah, reaksi dari berbagai ormas yang ada di Indonesia, banyak diantaranya yang menolak, bahkan mengecam dan berhati-hati dengan pemberian izin dari pemerintah ini. Antaranya ada Muhammadiyah, Persatuan Gereja-Gereja, dan ormas agama Buddha. Mereka semuanya sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam hal perizinan pengelolaan tambang untuk ormas. Akan tetapi Nahdlatul Ulama sangat merespon dengan baik dan mengajukan hak untuk mengelola tambang. Kemudian pengajuan hak ini sedang diproses dan rencana akan diberikan pertambangan bekas PT Kaltim Primakoal milik Grup Usaha Bakri Kalimantan Timur. Nah, hal ini menyebabkan banyak sekali perdebatan di kalangan masyarakat bahwasanya apa manfaat dan mudarat yang akan ditimbulkan oleh adanya kerjasama antara pemerintah dan juga ormas dalam mengelola tambang. Banyak sekali pihak yang berpendapat bahwasanya ada hal-hal baik yang mungkin bisa terjadi apabila ormas
ikut serta dalam mengelola pertambangan. Di antaranya adalah potensi adanya pemberdayaan masyarakat lokal apabila yang mengelola tambang itu adalah organisasi masyarakat itu sendiri. Mungkin dengan adanya kerjasama antara ormas dengan pertambangan, ormas-ormas itu bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat-masyarakat lokal dibanding apabila pertambangan itu dikelola bukan oleh organisasi masyarakat. Akan tetapi, banyak juga pihak yang tidak setuju akan adanya peraturan pemerintah ini. Di antaranya adalah dengan alasan bahwasanya organisasi masyarakat bukanlah suatu badan usaha yang memiliki kompetensi di dalam bidang pertambangan ini. Ditakutkan apabila organisasi masyarakat mengurus pertambangan, hal itu bisa menyebabkan kerusakan pada alam atau mungkin penyalahgunaan dan kurangnya keahlian yang mereka miliki dalam mengelola tambang. Sehingga kita masih belum bisa memastikan bahwasanya ormas itu bisa mengelola tambang dengan baik. Akan tetapi apabila kita melihat kembali kepada undang-undang yang mengatur perihal dengan izin pertambangan, kita bisa temukan di sana bahwasanya yang diperbolehkan untuk mengurus pertambangan itu adalah badan usaha yang memang kompeten di dalam usaha pertambangan, bukan badan usaha umum yang bisa mengelola tambang. Maka apabila kita simpulkan, artinya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang mengatur tentang wewenang pengelolaan pertambangan. Maka jelaslah kenapa banyak pihak yang tidak setuju akan diberikannya wewenang kepada ormas untuk mengelola tambang. Bahkan anggota Komisi 6 DPR Subardi berpandangan bahwasanya pemberian izin tambang khusus kepada ormas itu adalah bersifat diskriminatif, dengan alasan bahwasanya ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain itu dibangun bukan untuk tujuan bisnis. Ketika pemerintah memberikan izin kepada ormas Islam, ormas keagamaan lain untuk mengelola pertambangan, artinya ini bertentangan dengan tujuan dan asas-asas yang membangun ormas-ormas keagamaan tersebut. Sedangkan ormas-ormas itu dibangun bukan untuk tujuan bisnis, sehingga hal itu sangat bertentangan, bahkan merendahkan kepada ormas-ormas keagamaan yang sudah ada. Nah, seharusnya ormas-ormas keagamaan dan lain-lain itu mendorong masyarakat dan juga mengajak kepada masyarakat untuk kita lebih bisa melestarikan sumber daya alam yang ada, bukan malah menggerus hasil bumi untuk keperluan pribadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.